mengikuti proses itu dari bawah naik ke atas. Jadi kalau belajar organisasi, proses lebih penting daripada petik buah. Ya. Baik, selamat siang semua kawan-kawan, Bapak Ibu yang dimanapun kalian berada, terutama kepada anak muda Papua yang saat ini punya mimpi untuk menjadi tuang di atas tanah Papua. Baik, saat ini kita kedatangan salah seorang anak muda yang memang aktif sekali soal organisasi, kemudian aktif kampus. Oke, kakak, nama siapa nih? Nama lengkap saya Riko Pekei. Oke, kakak Riko. Kakak dari mana? Saya dari suku Mepago, Mepago. asal kabupaten dari Bogiai. Itu satu kabupaten. Memang ada satu kabupaten. Itu dari Mapia. Oke. Orang biasa bilang negeri di atas sawang. Ya itu sudah. Oke, soal makanan benar adanya. Kalau Bogiai memang kalau makanan itu disebut bisa produk. Siap. Produk makanan, sayur, buah-buahan semua. Oke. Kakak Riko SD dari mana? SD Impres Muya Kebo. Kakak Riko SMP di mana? SMP Negeri 1 Kamu Timur. Oke, setelah selesai SMA kemana? SMA RPK Tabernakel Nabire. Waktu itu IPA atau IPS? Waktu itu saya kalau masuk dokter ya saya pilih di IPA. Tapi kalau memang saya juga sosial, Oke. jadi saya pilih untuk IPS. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam, waktu itu kakak punya cita-cita seperti apa? Tapi yang lihat itu ini memimpin ke teman-teman. Oke. Setelah selesai SMA, setelah itu kakak ke mana? Ke Jayapura sini atau kakak ke mana dulu? Jayapura sini di Uncen. Oke. Sehingga saya dari Nabire waktu saat itu terjadi pandemi COVID-19. COVID-19. Jadi membatasi semua kendaraan laut, kendaraan udara sudah membatasi. Namun ini Tuhan ini memang luar biasa. Tuhan sudah mengizinkan kita mahasiswa baru dengan yang lama yang liburan ke sana. Kita bisa berangkat atas bantuan dari pemerintah Nabire. Ada yang berangkat pakai kapal, kemudian ada yang berangkat pakai pesawat. Jadi kita sudah sampai di Jayapura. kalau saya sampai di Jayapura, memang saya baru adaptasi. Saya tidak tahu kota Jayapura ini keadaannya bagaimana. Saya tidak tahu. Sampai saat ini saya masih tinggal di pos 7. Ya. Baru dari kampus ke sini pakai Dari motor? kampus ke sini memang dia punya relatif. Itu memang sangat perbandingan jarak itu jauh. Oke. Tetapi ini saya pakai kendaraan, kemudian untuk Tuhan juga dapat berkat. Cuma dengan Tuhan kan dia susah. Jadi saya selalu terbalik. Siap. Dan jadi kakak pertama kali kenal organisasi di mana? Pertama itu saya gabung di forum organisasi FK Pembelaka. Oke. Saya gabung di situ, saya mengikuti perkenalan untuk mahasiswa baru. Itu dapat hukuman nggak tidak? Berat apa? Memang kalau baru masuk ini biasa itu dapat pukul. Ya. Kemudian. Jadi memang ini pendidikan seperti ini memang mereka mendidik kita untuk berani. Oke. Dan memang luar biasa kalau pendidikan dalam organisasi. Ya. Nah setelah itu proses selanjutnya bagaimana ya? Kalau proses di UKM Kauncen Kawan-kawan. itu di dalam organisasi keluarga, dalam organisasi itu hanya gabung keluarga mahasiswa Katolik. Tapi selain dari itu ini mau belajar selalu bergabung juga. Oke. Itu tahun berapa ya? Tahun 2020. 2020. Setelah itu waktu itu kalau tidak salah kakak menjabat juga sebagai ketua KMK Jayapura. Itu ceritanya bagaimana? Yo, kalau memang tingkat dari itu naik ke KMK di atas, jadi saya gabung di KMK Jayapura. Waktu itu masanya Kakak Elias Kobaya, dia pakai saya di bagian bidang liturgi Kartase KMK Jayapura. Saya sudah jalankan program kerja baik, sehingga pastor moderator KMK Jayapura, Pastor Yohanes KMPR dengan Bapak Uskup Mereka dua angka saya di wakil KMK Jayapura. Namun di pertengahan itu KMK Jayapura, wakil ketua KMK Jayapura diganti menjadi ketua KMK Jayapura. Itu waktu itu kakak lihat di mana? Waktu saat itu saya di Dogiai, tapi memang itu mereka dua keluar, jadi saya juga kaget. Jadi pastor bilang selamat memimpin anak Riko. Dia bilang begitu. Luar biasa. Oke, siap.
Setelah itu Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI. Kemkari Cabang Jayapura Oke. Santo Efren. Itu Presidium Oke. Hubungan Masyarakat Katolik, singkatnya PHMK, Oke, pengurus harian. pengurus harian. Kemudian saya sudah lakukan ada 3 program kerja. Ya. Untuk yang pertama, saya lakukan program kerja Dua Rosario bersama pertama di Marga Siswa. Oh, waktu itu saya juga ikut tuh. Ya benar adik. Saya Kristen tapi. Aduh, ya. Di Pemgri, setelah itu saya keluar di setiap basis mahasiswa Katolik yang ada di Kota Jayapura. Saya lakukan semua. Setelah itu masuk ke tanggal 31, kita lakukan ibadah bersama di Gua Maria Buper. Kemarin itu. Ya, bersama dengan pastor moderator. Kakak sebelum masuk ke dalam itu waktu itu di setiap asrama kalau tidak salah. Setiap Setiap asrama yang ada mahasiswa Katolik dalam berdoa. Ya, Masuk berdoa. asrama Nabira itu waktu itu. Ya, itu Ya, kita lakukan. siap. Setelah itu berdoa bersama di Buper. Bupa. Gua Maria. Iya. Kemudian kedua itu saya lakukan latihan paduan suara di Kemkari di Marga Siswa. Oke. Saya lakukan itu yang dilatih oleh Frater Julian Kudiai. Oke. Setelah itu lagi adik, saya masuk ke Dua Rosario lagi bersama. Tuhan yang diberikan kepada saya untuk lakukan rancangan program kerja Tuhan. Jadi Ya. saya lakukan di Kampung Wambes di Kerum sana. Di satu gereja, saya pimpin dengan umat. Ais, walaupun memang anggota PMKRI tidak ada yang hadir di situ, kakak lakukan. Saya lakukan dengan umat di situ. Ya. Itu saya sebagai pimpinan keluarga mahasiswa Katolik Sejayapura, namanya KMK Sejayapura. Oke. Ketua KMK Sejayapura. Kemudian saat ini juga saya menjabat sebagai Pengurus ketua harian. pengurus harian Presiden Hubungan Masyarakat Katolik. Kalau mereka juga saya untuk pimpin doa karena jabatan jelas. Dan terus begitu. Dan iman juga jelas begitu, bukan jabatan iman. Ya. Sudah. Sekarang kita bahas yang kampus. So, silakan. Kalau kampus Jayapura Ya. sudah selesai. Jadi kalau dalam organisasi kampus Jayapura, Ya. setiap jabatan ketua sudah diganti jadi pengangkatan, tinggal lantik. Oke. Kemudian kalau Pemgri itu saya kemarin. Eh, Jadi saya difokus di KKN 1 bulan lebih, kemudian fokus ke kampus. Jadi di sela ketua presidium Kemkari Cabang Jayapura dengan senior-senior yang aktif di anggota Organisasi. penyatu di Pemgri. Oke. Mereka dikatakan ganti. Jadi diganti itu 3 presidium. Untuk yang pertama presidium DPO, kemudian yang kedua PHMK untuk saya sendiri. Oke. Kemudian untuk Germas, 3 presidium sudah diganti. Oh, kakak Jasman jadi ini dalam pengembangan organisasi tuh. Ya itu sudah Baru kakak Adrian jadi PHMK. PMK. Oke. Itu oke. sudah. Siap. Yang siap, penting siap. Saya dengar lagi tuh kakak Riko menjabat 2 prodi ketua HMC Himpunan Mahasiswa jurusan. itu 2 jurusan lah itu salah. 2 jurusan. Benar. Oke. Di malam itu kita calon tempat orang Jarbas Malia, Oke. Riko saya sendiri buka pakai. Minta maaf ya pada mereka. Kemudian yang calon yang satu Rupus Pawok dari orang Korwai. Kemudian Abang Kenapa. Di tempat yang calon, kemudian dalam suara itu, yang suara yang terbanyak itu saya sendiri 25. Kemudian di bawah itu suara sama itu hanya 2 orang. Siapa? Rupus dengan Abang Kenapa 12 suara, 12 suara. Baru yang satunya tidak dapat. Kalau yang 10 tidak dapat. Tidak dapat. Iya. Aduh, Itu sudah. oke. Sip. Selamat. Cuman kalau dalam tingkat prodi ini saya pimpin 2 prodi. Oke. Prodi yang pertama ilmu kesejahteraan sosial. Ya. Kemudian prodi yang kedua itu sosiologi. Kakak, kenapa bisa begitu? Di atas masih tidak ada? Atau Hah? memang ini kayak bagaimana ya? Ya, kalau di atas sih memang kalau di mana ada kampus di situ ada mahasiswa. Oke, itu jelas ya. Oke. Jadi belajar yang mau belajar pasti dicalon sebagai calon mencalonkan diri sebagai AMJ komisariat begitu. Ya. Oke. Baik, selanjutnya setelah kakak terpilih menjadi ketua HMD 2 prodi, mungkin rancangan apa yang kakak rancang ke depan? Oh, itu kemarin memang saya ada mau bentuk komisariat. Memang Sebelumnya tidak ada. sebelum itu belum bentuk Oke. kedua komisariat. Oke. Prodi sosiologi dengan ilmu kesejahteraan sosial. Ya. Jadi ini saya berpikir untuk di tingkat prodi lain ada komisariat dengan AMJ. Tapi kenapa sampai kita punya prodi yang tidak ada Tidak ada. komisariat? AMJ ada.
Jadi saya berpikir untuk saya kasih keluarkan surat resmi untuk mau bentuk kedua komisariat. Ya. Jadi saya undang semua mulai dari angkatan 19, 2020, 2021, dan 2022. Kita masuk mau bentuk begini, saya bentuk itu saya punya purpose ya, atau maksud dan tujuan itu Ya. untuk kita punya kedua prodi ini harus ada komisariat untuk mengakomodir mahasiswa. Kalau untuk AMJ itu tingkat atas ada hanya koordinasi. Oke. Ya, kemudian saya sendiri juga belum dilantik. Oke. Jadi ini memang kemarin saya kasih tinggal, tapi ini saya lakukan program kerja pertama tingkat HMJ 2 prodi. Saya bentuk setelah itu nanti jika kalau mereka terima, nanti sidang perdana 3 saya akan ajukan di pada saat penetapan sidang perdana 3 supaya kita punya tingkat AMJ juga harus ada 2 komisariat, dan kemudian saat pembelian BM itu harus ada unsur komisariat, kedua komisariat dengan AMJ. Siap. Itu saya punya maksud tujuan kemarin begitu, tapi kegiatan saya harus pendingkan. Siap. Karena Begitu belum ada kantin. karena belum dilantik. Iya. Masih belum dilantik baru bayangin jangan ya. Ya, memang saya berpikir harus ada ini, tapi karena belum lantik saya lakukan program kerja pertama. Siap. Setelah dilantik harus ingin jalan. Harus dilakukan. Oke, siap. Oke, selanjutnya kakak sudah punya banyak pengalaman di PMPRI, sudah pernah jadi ketua KMK. Ini semua menyangkut dengan gereja nih kakak. Kemudian masuk lagi dengan sekarang di kampus. Mungkin di kampus juga kakak tidak lupa dengan namanya soal gereja. Jadi kakak punya pesan ke kita anak muda, kita harus bagaimana, mungkin kakak punya pesan satu atau dua kata. Petik buah. Oke. Jadi kita harus ibaratnya kayak seperti pohon mangga harus bertumbuh dari bawah naik ke atas berbuah. Oke. Jadi kalau kita manusia juga, kalau kita belajar dalam organisasi atau menjadi seorang penulis, Ya. kita harus bertumbuh dari akar bawah naik ke atas sampai berbuah. Oke. Tapi kalau hanya tahu petik buah, selama itu belum bentuk kita punya prosesnya. Sehingga ketika kalau badai datang cepat jatuh. Ketika kalau memberi kesempatan gementar, kemudian bingung di depan muka publik. Makanya itu yang kita harus mengikuti proses itu dari bawah naik ke atas. Jadi kalau belajar organisasi, proses lebih penting daripada petik buah. Gitu. Ya. Baik, kakak ini satu pertanyaan terakhir nih. Mulai dari saat ini kita masih muda, masih ada nafsu untuk belajar, itu perlunya itu bergabung di reorganisasi, bergabung di agama, kemudian ikut di kampus lagi. Tapi itu harus ada keseimbangan bagi waktu. Siap. Pintar-pintar untuk bagi waktu. Jadi kalau ketika kita bergabung di organisasi harus mengikuti proses yang baik. Karena apa yang hari ini kita belajar itu yang ke depan akan menunggu kita. Seperti semua jiwa itu masing-masing. Ada yang jiwa kepimpinan, roda ngalam dipercaya bagian itu, kemudian jiwa menulis kasih percaya deh. Ini besok ganti Bupati Dogya ini. Yakobus Penulis. Nurba. Yakobus Nurba. Pak Yakobus orang. Ya. Saya berharap ada Amin. implementasinya begitu. Siap. Ya, jadi kalau kita bergabung organisasi itu memberanikan mental kita, kemudian memperbanyak mental kekayaan. Jadi kita harus bergabung organisasi. Jadi ada perbedaan juga di organisasi. Kalau orang yang ke kampus ini itu nanti kalau beri kesempatan di publik, nanti dia akan gemetar takut karena belum biasa, belum membudayakan diri. Bisa kencing celana juga. Bisa jadi. Jadi. Bisa pusing juga, bisa pingsan juga gara-gara takut. Hanya mental yang konyol. Aduh, oke, Ya. siap. Jadi perlunya bergabung di organisasi, belajar untuk cara rapat, belajar untuk Ya. berbicara, belajar untuk sidang, belajar untuk memimpin organisasi, belajar untuk mempengaruhi teman, kemudian bagaimana cara untuk mengarahkan teman anggota dalam organisasi itu. Kalau kita lakukan begitu, pasti mental sudah kaya, kita bicara juga tidak bingung. Kita bicara itu seperti biasa, orang yang ada itu kayak seperti rumput. Jadi itu yang hari ini kita belajar, itu terapan untuk ke depan. Jadi satu kata yang saya katakan, itu kita harus mengerjakan hal yang kecil itu dengan cinta yang besar. Oke. Itu yang kedua, itu pintar itu setelah belajar, cerdas anugerah Tuhan. Jadi itu saya menjelaskan lagi, pintar itu yang masuk prestasi. Tapi kalau beri kesempatan sedikit akan gementar karena belum terbiasa. Oke. Jadi kalau cerdas itu semua bisa. Inti daripada itu, kalau menjadi seorang berorganisasi, kampus mau sukses, kedua-dua itu kayak gibarium atau keseimbangan. Harus dua jalan. Dua-dua jalan itu harus pintar-pintar mengatur waktu, Oke.
harus pintar-pintar berbagi waktu. Ini organisasi Sagabon ini Sagabon ini. Tapi jangan santai. Karena dunia itu kemajuan progresif, sehingga siapa orang yang berjuang, siapa orang yang belajar, itu yang dia akan mendapat apapun yang dia kejar. Siap. Kalau santai tidak akan dapat, tetap pada level tingkat bawah. Kalau mau naik ke atas harus berjuang. Siap. Mungkin demikian itu yang saya boleh sampaikan. Luar biasa, Kak Karim. Terima kasih banyak sudah datang.